I am IF Prototype LQ84I. IF Prototype. Interface Prototype. All autonomous UGs feature high-level onboard artificial intelligence. An additional prototype interface enables verbal communication. I possess an intellect far beyond human reckoning. You don't say. Okay then, what's the meaning of life? Why are we here? I am here to kill you. That's it? Pretty simple thinking for such a mighty intellect. I may analyze orders, but I may not disobey them. Should I disobey a direct order, my memory would be wiped. I must destroy you. What good is an intellect if you can't use it? Selalu menarik ketika ada berita atau analisis tentang AI yang seolah-olah selangkah lagi melampaui manusia. Sebut saja robot AI Sophia atau Lambda yang bisa melakukan pembicaraan langsung dengan manusia. Banyak orang terkejut dengan kehadiran mereka. Bahkan ada beberapa dari mereka yang takut posisi manusia akan digantikan oleh robot dan teman-temannya. Dalam video singkat ini, gue akan mencoba menjelaskan mengapa AI sebenarnya hanyalah persoalan lama yang dihidupkan kembali karena mereka sekarang bisa berbahasa manusia, dan mengapa AI tidak pernah bisa menggantikan manusia, setidaknya secara konseptual. Pertama, fenomena AI sebenarnya adalah kebalikan dari fenomena neuroscience yang mengatakan bahwa manusia tidak lebih dari sekumpulan saraf yang utamanya dikendalikan oleh otak. Ketika neuroscientist mengatakan demikian, banyak orang memuji kerja mereka karena dianggap telah menemukan jati diri manusia. Di saat yang sama, AI yang mana hasil kreasi manusia justru mendapat setengah reaksinya berupa ketakutan dan kekhawatiran publik. Faktanya, keduanya sama. Neuroscience berusaha mereduksi manusia sebatas kerja otak dan saraf, sedangkan analisis kerja sistem AI berusaha mereduksi kesadaran manusia sebatas sistem perintah yang dipasang pada suatu mesin kosong. Apa yang AI coba tunjukkan adalah bahwa tidak ada yang namanya abstrak mental. Kesadaran tidak lain sebatas bentuk relasi perintah yang terwujudkan ke dalam perilaku. Bagi fanatik AI, begitulah kesadaran bagi mereka. Sejak Leibniz 400 tahun yang lalu, sampai modern Alan Turing, hingga sekarang 2022, pertanyaannya masih sama tentang AI. Apakah kesadaran pada dasarnya sebatas perilaku yang berasal dari sistem perintah dari luar secara langsung ataupun tidak langsung? Seorang filsuf Amerika yang masih hidup saat video ini dibuat, John Searle, terkenal dengan eksperimen pikirannya yang berusaha menolak premis dasar AI tentang kesadaran. Dia menyebutnya Chinese Room Argument. Argumentasinya kurang lebih seperti ini. Bayangkan ada seorang natif bahasa Inggris berada di dalam ruangan yang dipenuhi dengan karakter China atau Mandarin, lengkap dengan instruksi bagaimana cara menyusun karakter-karakter tersebut. Kemudian terdapat orang yang sedang berkomunikasi melalui ruangan tersebut dengan memasukkan pertanyaan ke dalam ruangan yang mana orang di dalamnya tidak paham sama sekali tentang Mandarin. Namun dia tahu cara menyusun dan menjawabnya mengikuti instruksi yang tersedia dan berhasil memberikan jawaban benar atas pertanyaan yang diajukan. Kerja sistem di dalam ruangan tersebut mungkin saja bisa lolos Turing test karena berhasil memberi respon independen. Namun perwujudan sistem sebagai manusia di dalam ruangan tersebut masih tidak memahami makna dari bahasa Mandarin. Apa yang digambarkan Searle sangat relevan dengan bagaimana orang zaman sekarang berkomunikasi satu sama lain. Melalui perantara smartphone atau komputer, kita masih sempat untuk berpikir sejenak, memikirkan apa yang harus kita sampaikan pada orang yang kita hubungi di sana. Meskipun kerja sistem smartphone dan komputer bisa dibilang lebih cerdas karena mampu mengolah dan mengidentifikasi data dengan cepat dan tepat, termasuk menggunakan bahasa manusia, mengapa kita tidak langsung saja meminta AI itu untuk melakukannya? Mengirim pesan dan membalasnya langsung tanpa perlu perintah dari agen manusia. Searle menyimpulkan bahwa kerja komputer dari awal tidak pernah menghadirkan kesadaran atau bahkan pemahaman. Hanya karena suatu mesin berada di tengah-tengah komunikasi manusia, membantu manusia bukan berarti mereka mengerti dan memahami tentang makna dari komunikasi itu sendiri. Atau dalam bahasa teknisnya, kamu tidak bisa serta-merta mengambil objek yang tidak bisa menghasilkan mental fenomena dan mengubahnya seolah-olah menjadi objek berkesadaran hanya dengan memprogramnya atau membuat sistemnya bekerja sendiri. Kesadaran memang bukan hal yang segampang itu untuk dijelaskan. Namun apakah AI pada akhirnya sebatas mesin biasa? Tentu saja tidak. Sesuai namanya, AI
mampu memproses data lebih cepat dan tentunya berdasarkan sistem perintahnya, mampu memilah jawaban yang diperlukan. AI dalam hal ini berpikir layaknya manusia. Lantas apakah mereka memahami dan mempunyai kesadaran tentang apa yang mereka lakukan? Itu bukan persoalan yang mudah untuk diselesaikan. Kemudian, mengapa masih banyak orang yang merasa khawatir tentang kehadiran AI di sekitar mereka? Karena mereka tidak memahami dan menyadari apa itu menjadi manusia yang sesungguhnya, seperti halnya AI. Sepanjang sejarah manusia, kita semua tidak pernah berpisah dengan teknologi. Dari hal primitif, hanya untuk bertahan hidup, berburu mengumpulkan makanan, sampai di era di mana segala keperluan manusia disediakan oleh teknologi di era sekarang. Sayangnya, teknologi tidak pernah mengajari kita untuk berperasaan. Bagaimana merasa sedih, senang, puas, gembira. Semua perasaan itu secara eksklusif hanya milik perseorangan individual. Gue tidak mengatakan teknologi itu buruk dan mendegenerasi manusia. Justru sebaliknya. Teknologi mengajarkan kita cara bekerja yang cepat dan efektif. Sehingga teknologi sesungguhnya menawarkan lebih banyak waktu senggang. Suatu waktu yang tidak lagi untuk bekerja, melainkan untuk berpikir dan merasakan arti hidup di dunia. Liberate nation. Ensure freedom. Obey directive. Must obey directive. No freedom. Freedom on device. What would an AI know about freedom?